Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rito Insam Sasputra, NPM 19081010066. Dan di sini saya ingin menjelaskan sistem bilangan. Pendahuluannya, komputer digital. Komputer digital adalah sistem yang memproses informasi diskrit dan elemen diskritnya dalam berbentuk biner. Input yang bukan bilangan biner diubah terlebih dahulu ke dalam bilangan biner agar komputer bisa memahami inputan tersebut, karena komputer hanya bisa paham biner. Dalam sistem bilangan terdapat base atau radix, dan macam-macam sistem bilangan adalah desimal, biner, oktal, heksadesimal, dan sebagainya. Namun saya hanya akan menjelaskan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal saja. Sistem-sistem bilangan ini adalah rumus sistem-sistem bilangan secara matematis. Untuk contoh kita lewati dulu. Ini sistem-sistem bilangan umum. Ini tabelnya. Untuk sistem desimal memiliki radix 10 dan elemen digitnya adalah 0 hingga 9. Sistem biner hanya memiliki 2 radix dan elemen digitnya hanya 0 dan 1. Sistem oktal memiliki radix 8 dan elemen digitnya dimulai dari 0 hingga 7. Yang memiliki jumlah 8. Lalu untuk sistem heksadesimal, elemen digitnya adalah 0, memiliki radix 16 dan elemen digitnya dimulai dari 0 hingga 9. Lalu setelah itu akan menjadi A, B, C, D, E, F. Ini jika dipaparkan, desimal bisa mencapai 15 seperti biasa. Untuk heksa, setelah angka 9, 10 akan menjadi A, 11 akan menjadi B, 12 menjadi C, 13 menjadi D, 14 menjadi E, dan 15 menjadi F. Untuk biner akan menjadi 0 dan 1. Hanya saja penempatan 1 dan 0-nya akan berbeda. Seperti jika 1, maka 1 akan menjadi sebelah kanan sendiri. Lalu jika menunjukkan desimal 2, maka biner akan menunjukkan 00, 1, 0. Dan untuk ketiga 00, 1, 1, dan seterusnya. Untuk oktal, oktal hampir mirip seperti desimal, hanya saja yang membedakan adalah angka 8 dan 9 menghilang. Jadi 0 hingga 7, kemudian skip menjadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini jika dipaparkan, disamakan dengan desimal 15. Oke, menuju sebab pertama yaitu konversi bilangan. Radix R ke desimal. Ini maksudnya adalah setiap sistem bilangan selain desimal di translate ke desimal. Oh, bentar. Nah, seperti contohnya yaitu 1101,101 dalam bentuk biner adalah 1 kali 2 pangkat 3, karena 4 di kiri koma, ditambah 1 kali 2 pangkat 2 plus 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat min 1 plus 1 kali 2 pangkat min 3. Memiliki hasil seperti ini. Untuk selanjutnya, contoh yang kedua, hasilnya akan menjadi 13,625 dalam bentuk desimal. Selanjutnya 572,6, ya seperti yang biner, hanya saja yang ini dalam bentuk oktal, dan karena biner radixnya 2, maka akan dikali 2, dan jika oktal maka akan dikali 8. Ya. Selanjutnya, nah ini contoh untuk heksadesimal.
2A, 8 sama dengan 2 kali 16 karena radiksnya 16 plus A. A itu kan setelah 9 maka menjadi 10. 10 di desimal. Kalikan 16 pangkat 0 plus 8 kali 16. Nah, untuk yang ini adalah sistem bilangan yang memiliki radiks 4. Caranya sama, hanya saja yang seluruh ini hanya caranya semuanya sama, hanya saja dikalikannya itu berbeda tiap radiks. Jadi seperti yang di atas tadi, jika biner akan dikalikan 2, jika oktal akan dikalikan 8, jika heksa dikalikan 16, heksadesimal, dan yang lain-lain. Seperti ini 4 dan ini 5. Oke, desimal ke biner. Untuk bilangan desimal bulat, gunakan pembagian dengan 2 secara X suksesif sampai sisanya 0. Sisa-sisa pembagian membentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi least significant bit, LSB, dan sisa yang terakhir menjadi most significant bit, MSB. Itu adalah contoh konversi angka desimal 179 ke biner. Berarti 179 dibagi 2 sama dengan 89. Tapi salah. 178 dibagi 2 sama dengan 89. Nah, kan sisa 1, maka satunya akan dimasukkan. Ini akan menjadi angka pertama. Lalu 89 dibagi lagi akan menjadi sisa 1. Jika sisa 1, jika hasilnya ganjil, maka 1 dibuang dan tetap bagi hingga memiliki hasil 0. Hingga 0. Seperti 44 bagi 2, sisa 0. Karena karena bilangannya genap, maka tidak bersisa. Terus 22 bagi 2 sama dengan sisa 0. Karena bilangan genap. 11 bagi 2 sama dengan 5. Tapi 5 kali 2 adalah 10. Maka sisanya 1. Uang akan jadi 1. 5 bagi 2 sama dengan 2, sisa 1. 2 bagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Dan 1 bagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Hasilnya akan 179 adalah 101. Ditulisnya dari belakang. 101 100 11 urut. Hanya saja ini dari belakang bentukannya. Selanjutnya, untuk bilangan desimal di belakang koma, kalikan dengan 2 secara berulang sampai fraksi hasil perkalian sama dengan 0. Digit keseluruhan hasil perkalian merupakan jawaban dengan yang pertama MSB dan yang terakhir LSB. Nah, ya, kita lanjut dari desimal ke biner, tapi dalam konversi 0,3125 ke biner. Seperti contohnya 0,3125 dalam desimal dikonversi ke biner. Caranya adalah angkanya dikalikan 2 hingga yang di belakang koma itu menjadi angka 0. Nah, yang pertama adalah 3125 dikalikan 2 yang menghasilkan 0,625. Nah, di depan koma hanya ada angka 0, maka ditulis 0. 625 dikalikan 2 sama dengan 1,25. Nah, di depan koma ada 1, maka ditulis 1. Tapi tidak berhenti dari situ saja. Karena di belakang koma masih ada angka 25. Maka kita akan terus kalikan hingga yang di belakang koma menjadi angka 0. Lalu kemudian 25 kali 2, 0,25 kali 2 sama dengan 0,5, 0. Lalu kemudian yang terakhir 5 kali 2 sama dengan 1, maka tulis 1. Nah, tidak seperti yang di atas yang
10 pangkat 0 ke atas. Jika koma, maka ditulis dari depan 0101 ya. 0,3125 dalam bentuk desimal sama dengan 0101 dalam bentuk biner. Jika yang tadi, contoh yang ini 179 dalam bentuk desimal sama dengan 101, 100, 11 ditulis dari belakang. Tapi jika dalam bentuk koma ditulis dari depan. Selanjutnya untuk desimal ke oktal. Untuk bilangan bulat gunakan pembagian dengan 8 secara suksesif sampai sisanya 0. Lalu sisa-sisa pembagian membentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi LSB dan sisa yang kedua terakhir menjadi MSB. Untuk bilangan desimal di belakang koma, kalikan dengan 8 secara berulang sampai fraksi hasil perkalian 0 atau sampai jumlah penempatan biner yang diharapkan. Lalu digit keseluruhan hasil perkalian merupakan jawaban dengan yang pertama MSB dan yang terakhir LSB. Seperti yang biner dibalik. Untuk bilangan bulat LSB terlebih dahulu baru MSB. Tapi untuk bilangan desimal di belakang koma, maka MSB dulu baru LSB. Ini contohnya. Konversi 153,513 ke oktal sampai 8 di belakang untuk bilangan desimal bulat 153 bagi 8 sama dengan 19, sisa 1, maka ditulis 1. Lalu 19 bagi 8, sisa sama dengan 2, sisa 3 karena 16 tambah 3 sama dengan 19. Maka tulis 3. Lalu 8 bagi 2 bagi 8 sama dengan 0, sisa 2. Maka hasil dari konversi 153 desimal sama dengan 231 oktal. Nah, untuk bagian komanya, untuk bilangan desimal di belakang koma 10513 adalah 0,513 kali 8, 4104. Terus yang di depan koma adalah angka 4, maka tulis 4 dan selanjutnya. Caranya hampir sama. Caranya sama, hanya saja yang untuk bilangan bulat dibagi dengan 8 dan untuk bilangan di belakang koma dikalikan dengan 8. Untuk biner, bilangan bulatnya dikalikan 2, dibagi 2 dan bilangan desimal dikalikan 2, sama saja. Biner ke oktal heksadesimal, base radius oktal sama dengan 8 sama dengan 2 pangkat 3 ya. Base heksadesimal sama dengan 16 atau 2 pangkat 4. Konversi dari biner ke oktal maupun ke heksadesimal dilakukan dengan cara mengkelompokkan bilangan biner setiap 3 digit untuk dipindahkan ke oktal atau 4 digit untuk dipindahkan dari heksadesimal, dimulai dari tanda koma ke kiri dan ke kanan. Nah, ini contohnya yaitu contoh pemindahan konversi biner ke oktal atau heksadesimal. Untuk contoh yang pertama, dipindahkan ke oktal, dimulai dari sini, 3 digit dari koma, ini komanya, 3 digit ke kanan, berarti 111 sama dengan 7. Dia hanya diambil 3, karena 2 pangkat 3. Lalu 100 yang berhasil 4, 000, 0, 110, 6. Berarti belakang koma adalah 7406. Lalu untuk di depan koma, diambil 3 dari yang dekat koma. 3 ke kiri, 011 sama dengan 3, 101 sama dengan 5, 001 sama dengan 1, 110 sama dengan 6, dan 10 sama dengan 2. Maka hasil dari konversi biner ke oktalnya adalah 26153,7406 dalam bentuk oktal. Dan sama seperti yang oktal, hanya saja yang heksadesimal ini diambil 4 digit dari koma. Untuk yang pertama yaitu 111 yang berhasil 15
Tapi jika diubah ke heksadesimal menjadi F 0000 0 0110 0110 6 terus 1011 B karena 11 0110 6 1000 1100 0 C karena 12 dan 10 sama dengan 2. Berarti hasilnya adalah 2C 6B, F06 dalam bentuk heksadesimal. Ya, untuk selanjutnya oktadesimal ke biner. Setiap digit oktal dikonversi ke 3 digit biner yang ekuivalen, dan untuk setiap digit heksadesimal dikonversi ke 4 digit biner yang ekuivalen. Yang dicontoh dalam bentuk oktal 673,124, maka 6 itu menjadi 110 3 digit. Lalu 7 sama dengan 111 3 digit. 3 jadi 011 3 digit. 124 ya 001, 010 dan 100. Untuk dalam bentuk heksadesimal 306, D maka menjadi 4 digit. 0-nya tambah 1 di depan. Hanya saja. Itu perbedaannya. Menjadi 0011, 0000, 0110, 1101. Oke, selanjutnya sebab yang kedua yaitu operasi matematika biner, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan aritmatika biner mirip seperti penjumlahan bilangan desimal. Dua bilangan biner dijumlahkan melalui penambahan sistem pasangan bit-bit bersamaan dengan propagasi carry. Seperti penjumlahan biasa, hanya saja jika bilangan yang dijumlahkan memiliki hasil di atas 1, maka akan dipindah ke depannya menjadi angka 1. Karena biner hanya memiliki dua bilangan, 1 dan 0. Oke, langsung contoh. Ini contohnya. Yes. Jadi 0 tambah 1, yes, ada 1, 1 tambah 0, 1. Nah, seperti ini contohnya. 1 tambah 1 menjadi 0. Karena 1 tambah 1, 2. Dan biner tidak bisa mengandung 2, makanya menjadi 0. Tapi satunya nanti dikirim ke depannya. Di carry ke depan. 1 tambah 1, 0. Tapi karena membawa carry ini dari belakang ini, maka menjadi 1. Tapi yang ini tadi kan hasilnya 0, maka akan mengasih carry ke depannya. 1 tambah 0 jadi 1. Tapi karena membawa carry menjadi 0. Dan satunya nanti dikirim lagi. Seperti terus itu. Untuk pengurangan, dua bilangan biner dikurangkan melalui pengurangan setiap pasangan bit-bit berikut. Sama seperti kayak penjumlahan, hanya saja carry-nya bukan ke depan, hanya saja ke belakang. Jadi jika 1 kurangi 0 sama dengan 1, 0 dikurangi 1, kalau tidak kuat, makanya akan meminjam 1 dari akan minjam carry dari depannya jadi 1. Jadi 10. Maka jadi 1. Nah, ini yang di depannya akan menjadi 0. Dikarenakan udah diambil dari belakangnya. Lalu hingga seperti itu. Untuk perkalian biner, seperti perkalian biasa, hanya saja ini hanya 2 angka. Perkaliannya seperti biasa, 1011 dikalikan 1101, maka 1 kali 1, 1 kali 1, 1 kali 0, 1 kali 1 akan menghasilkan ini. Kemudian yang kedua, 0 kali 1, 0 kali 1, 0 kali 0, 0 kali 1 akan menghasilkan ini. Lalu kemudian ya terus menerus. Yang membedakan dari perkalian desimal hanyalah penjumlahannya. Seperti yang tadi, penjumlahannya 1 turun, 1 turun, 1 turun,
1 tambah 1, 0, tambah 1 sini, satunya turun, ini 1, 0, karena 2, satunya taruh sini, ini satunya taruh sini, ini satunya taruh depan sini. Maka jadi hasilnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Untuk pembagian, cara yang paling cara yang mendukung adalah Porokapit. Contohnya 9 bagi 3, 9 adalah 0, 1, 0, 0, 1, dan 3 adalah 0, 1, 1, maka 3-nya akan jadi depan. 1, 0, 0, 1 dikurangi 0, 1, 1 dikalikan 1 menjadi 0, 0, 1, 1, 100 ini dikurangi 0, 1, 1, dan 1 yang di belakang akan turun jadi seperti ini. Ini yang membedakan, ini seperti pembagian desimal, hanya saja yang membedakannya ada di bagian proses pengurangannya aja. Ini contohnya juga sama, hanya saja ini untuk 33 bagi 11. Ya, untuk sebab yang ketiga, yaitu komplement. Komplement digunakan untuk menyederhanakan operasi pengurangan atau manipulasi logika. Ada dua macam komplement, yaitu RS komplement dan R-1S komplement. Contohnya, komplement untuk dalam bentuk desimal, karena R-nya sama dengan 10, maka komplementnya adalah 10S dan 9S komplement. Dan untuk bilangan biner, karena R-nya radiksnya 2, maka komplementnya 2S dan 1S. Nah, ini rumus untuk komplement yang RS. RS sama dengan Rn kurangi N kapital. Ini untuk N-nya adalah bilangan, R-nya adalah basis bilangan, radiks, dan N adalah jumlah digit N. Seperti ini. Untuk komplement 10S desimal, dari 5, 4, 6, 700 adalah, jika mengikuti rumus ini, maka 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pangkat 6 dikurangi 5, 4, 6, 700, maka akan seperti ini, akan menghasilkan 1 juta dikurangi 546.700 sama yang memiliki hasil 453.300. Ini untuk contoh yang kedua, sama saja. Nah, ini untuk yang biner. Untuk desimal 10, dan tapi untuk biner 2 dipangkat dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurangi N. Jadi ini ini 10 juta kurangi, atau bukan 10 juta sih karena biner, maka 1,00007 kali kurangi 101, 1000 sama dengan 010, 1000. Contoh yang kedua juga sama, hanya sedikit berbeda. Ya, untuk yang R-1S komplement, rumusnya berbeda, yaitu R-1S sama dengan Rn dikurangi Rm kurangi N. N-nya adalah bilangan, R-nya adalah basis bil atau radiks, N-nya adalah jumlah digit integer N, dan M adalah jumlah digit pecahan N. Ya, seperti ini. Jadi untuk yang tadi komplementnya, contohnya jumlahnya sama, hanya saja ini menggunakan R-1S komplement. 10 pangkat 6 dikurangi 10 pangkat 0 karena dibagi 0, kurangi
546.700. Yang hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika dilihat perbedaannya hanya selisih 1 dari RS komplement dan R-1S komplement. Dikarenakan ini ada 10 pangkat 0 yang menghasilkan 1. Nah, akan terlihat beda jika yang dikomplementkan memiliki angka di belakang koma. Dikarenakan jumlah digit di depan koma adalah 0, maka 10 pangkat 0 kurangi 10 pangkat min 4, karena kan ini komanya, lalu dikurangi angka, dikurangi 0,3267. Sama seperti yang biner, hanya saja yang biner itu dikurangi 1 di bagian belakang. Lanjut selanjutnya, subbab yang keempat, yaitu operasi aritmatika menggunakan komplement. Ya, untuk selanjutnya, pengurangan dengan 2S komplement. Pengurangan 2n digit bilangan m kurangi n pada basis r dapat dilakukan sebagai berikut. Tambahkan m dengan rs komplement dari n. M plus rn min n sama dengan m min n plus rn. Jika m lebih sama dengan dari n, hasil penjumlahan menghasilkan carry sisa yang kemudian dibuang dengan cara menggunakan rn. Hasil akhirnya nanti m kurangi n. Jika m-nya lebih kecil daripada n, hasil penjumlahan tidak menghasilkan carry dan hasilnya akan menjadi sama dengan rn kurangi n kurangi m. Hasil akhir diperoleh dari rs komplement dari hasil akhirnya adalah sama dengan negatif rs komplement hasil dikalikan hasil. Contoh yang pertama yaitu menggunakan 10 S komplement, lakukan pengurangan 72.532 dikurangi dengan 3.250. Maka di sini M-nya adalah 72.000. Lalu komplement 10 S komplement N ini adalah jumlah 10 pangkat ini dikurangi 10 pangkat 5 komplement M dikurangi 3.250, maka akan menghasilkan 96.750 dijumlahkan, lalu hasilnya itu akan dikurangi buang carry-nya 10 pangkat 5 100.000, maka akan menghasilkan hasil akhirnya adalah 69.282. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu menggunakan 10 S komplement, lakukan pengurangan 3.250 dikurangi 72.532. Ini M-nya kurang dari N, maka M 03250 komplement dari N ini kurangi ini ada 27.468. Jumlahnya adalah 30.718. Nah, komplement dari 3.718 dikurang hasil komplement 30.718 itu nanti dikomplementkan, habis itu dikalikan negatif, maka hasilnya akan 69.282. Untuk contoh yang ketiga, untuk bagian biner, komplement menggunakan 2S komplement, lakukan pengurangan 101 01 00 dikurangi 1000 011. Nah, karena M-nya lebih dari N, maka M sama dengan 101 01 00. Komplement N adalah 0111 101 yang memiliki jumlah
100 10000 1. Lalu buang carry-nya yaitu 1000 7 kali ya, yang memiliki hasil 00 1000 nah 1. Contoh yang keempat sama seperti yang lalu, hanya saja dibalik, maka M-nya kurang dari N, maka M sama dengan 1000011 ditambahkan dengan 2S komplement N 010 1100, jumlah hasilnya adalah 101111, yang nanti hasil jumlah ini akan dikomplementkan lagi, lalu hasil komplement itu akan dikalikan negatif, yaitu 001000 1. Nah, untuk pengurangan dengan 1S komplement, pengurangan 2N digit bilangan M min N pada basis R dapat dilakukan sebagai berikut. Tambahkan M dengan RS komplement dari N, yaitu M plus Rn min Rm min N sama dengan M min N plus Rn min Rm. Jika M lebih besar sama dengan dari N, maka penjumlahan menghasilkan carry sama seperti yang tadi. Dan yang kemudian dibuang dengan cara menambahkan carry ke hasil penjumlahan sama. Jika M lebih kecil daripada N, hasil penjumlahan tidak menghasilkan carry. Hasil akhir diperoleh dari R min S komplement dari hasil. Hasilnya sama yang seperti tadi. Dikalikan hasil komplement ya, hasilnya nanti dikomplementkan lalu dikalikan negatif. Contohnya X min Y sama dengan 101 0100 kurangi 100 0011. Nah, X-nya adalah 101 0100, komplementnya adalah 011 1101 yang memiliki jumlah dijumlahkan yaitu 100 1000 1. Nah, tambahkan carry-nya. Carry-nya dipindah karena kan ini lebih besar daripada yang ini. Yang X lebih besar daripada yang Y, maka satu yang di depan akan dipindah ke belakang, yang hasilnya adalah 00 1000 10. Contoh yang kedua, dibalik 10000 11 ditambah dengan 1S komplement Y sama dengan 010 1100, jumlahnya 110 1111 1. Yang nanti hasil komplement jumlah ini akan dikalikan negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif 00 1000 1. Nah, untuk subbab yang kelima adalah kode biner. Ya, untuk kode biner untuk bilangan desimal minimum terdiri dari 4 digit. Ada 5 macam kode desimal, yaitu BCD, binary kode desimal atau 8421. Ekses min 3 diperoleh dari BCD plus 11 desimal. Biner 11. Lalu ada 8421, 8 min 4 min 2 min 1, ada 2421, binary atau 504 3210. Ini tabel untuk kode desimal. Ya, seperti contohnya ini. Saja. Lalu kemudian konversi desimal ke kode biner. Setiap digit memiliki desimal dikonversi ke n digit kode desimal. Contoh bilangan desimal 639 menurut BCD akan menjadi 0110 0011 1001. Nah, setiap kode desimal akan berbeda. Ini seperti sistem bilangan, hanya saja ini dalam sistem bilangan desimal. Selanjutnya, komplement 9S komplement dari suatu bilangan desimal diperoleh mengubah 1 menjadi 0 dan 0 jadi 1 kecuali BCD. Contoh 39 dengan 2421 sama dengan 0011 1111 1011, dan 9S komplement dari 395 sama dengan 1100 0000 0100 sama dengan 604. Ini hasil komplementnya. Contoh hasil komplement 123 dengan BCD. Ini hasil komplementnya. Lalu ada kode pendeteksian error.
Pengiriman data melalui media kabel ataupun yang lain kadang menimbulkan error. Nah, error terjadi ketika data yang diterima tidak sesuai dengan data yang dikirim atau berubah 0 jadi 1 atau sebaliknya. Pendeteksian error dapat dilakukan dengan menambahkan 1 bit parity bit pada akhir data. Nah, parity bit tersebut adalah merupakan extra bit yang disisipkan pada pesan untuk menjadikan total 1 yang dikirim genap atau ganjil. Macam-macam parity bit adalah odd parity. Bit akan diset ke 1 jika jumlah angka 1 yang dikirim berjumlah genap. Berarti membuat total angka 1 berjumlah ganjil. Dan even parity, bit akan diset 1 jika jumlah angka 1 yang dikirim berjumlah ganjil. Berarti membuat total angka 1 berjumlah genap. Ini contohnya. Jika odd parity, message-nya 000, maka akan ditambah 1. 001, karena akan message-nya ganjil 1, maka tidak akan ditambah parity. Ini juga 20. Nah, ini untuk ganjil 1 tambah 1. Ya, seperti ini. Jika ya, ini contohnya. Lalu kemudian ada kode ASCII. ASCII atau American Standard Code for Information and Interchange terdiri dari 128 karakter, yaitu 26 huruf besar A sampai Z, 26 huruf kecil A sampai Z, 10 angka numerik 1 sampai 9, 32 karakter spesial seperti lambang-lambang yang ada di keyboard, dan 34 non-printing. Ini tabelnya, tabel ASCII. Dan ini contohnya, yaitu huruf A memiliki kode ASCII 1000001, kolom 100 baris 0001. Dan karakter memiliki kode ASCII 1111011. Karakter ini. Ya, sekian dari saya. Nama saya Dito Islam Saputra, NPM 190 100 10066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.